Kayaknya ada yang kurang gitu. Coba deh kita buka iPhone deh. Ya, iPhone itu HP yang sedikit menarik sih, karena ini iPhone SE yang ukurannya compact banget, tapi kayak ada yang kurang gitu. Simpen dulu deh. Coba kita cari-cari lagi apa ya. Kita coba dengan dep ini aja deh. Tapi ini kan masalahnya layarnya agak sedikit trouble, tapi kayaknya gimana ya? Ya lumayan sih, XZ ini layarnya lumayan luas dari ini, tapi kayaknya gue simpan aja deh karena masih kurang besar layarnya. Gimana ya, kurang. Gue punya ide. Gimana kalau misalnya pakai tablet ya, tapi tabletnya gede. Nah, ini baru ukurannya gede tapi layarnya mantep buat video call. Yap, ini dia Huawei MediaPad M2 JDM. Bagi yang tidak tahu dengan tablet ini, atau mungkin baru lihat kok MediaPad M2 bentuknya kayak gini sih? Ini memang MediaPad yang khusus dijual di Jepang oleh operator NTT Docomo. Oh iya, speaking of this tablet, seperti kebiasaan saya, ya kalau misalnya lihat video-video sebelumnya, sesuai dengan gadget-gadget saya kasih nama tablet ini dengan nama Mashiro. Kenapa sih harus Mashiro? Well, dia putih, agak pemalu, namun menyimpan banyak beragam potensi yang kita tidak bisa melihat sekalipun. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja mulai reviewnya. Kita mulai dari desainnya dulu deh. Di bagian depan tampak clean banget, dengan menyisakan layar 10 inch dengan modul sensor kamera depan. Dari samping kanan terdapat volume rocker dan power button. Samping kiri ada SIM tray dan SD card tray yang terpisah, dan micro USB. Bagian bawah ada dua buah stereo main speaker dan barcode IMEI. Dan di sisi atas ada dua speaker yang akan dibahas nanti, lubang mikrofon dan audio jack 3,5 mm. Tampak belakang, menurutku ini teringat dengan salah satu smartphone flagship, tapi wajar sih. Pada masanya emang desain smartphone kebanyakan seperti itu. Ada main kamera, flash, dan logo-logoan. Baterainya yang 6660 mAh. Untuk usia device yang tua ini tergolong irit sih. Penggunaan seharian full bisa dapet bertahan seharian dengan screen on time 8 jam 2 menit. Secara dapur pacu, tablet ini ditenagai oleh Kirin 930 yang sadly Androidnya mentok di Lollipop. Even tablet pun harusnya up lah ke Android Marshmallow kayak misalnya, but it's okay lah. Chipset tersebut dipadukan dengan storage system dengan konfigurasi 16 GB untuk mass storage dan RAM 2 GB. Memang yang terpakai hanyalah 10 GB. Untuk multitasking ya so-so lah. Buat ketik-ketik dan editing ringan rasanya udah cukup. Gaming performance, no comment. Tapi setidaknya untuk mengisi waktu senggang dengan bermain Minecraft kayak Yuki Megu TV, it's okay lah. Tapi game yang biasa saya mainkan adalah Bang Dream. Mungkin sebaiknya pikir-pikir ulang jika dipakai gaming. Bukan lemot, tapi kayak ada gimana gitu ya, kayak semacam delay gitu sih. Mungkin ada satu alasan mengapa saya membeli tablet ini. Yap, layarnya. Layar dari tablet ini 10 inch, which is ini lumayan besar. Jika dibandingkan dengan daily driver gua, ya begitulah. Layar pada tablet ini memiliki manfaat yang sangat besar, terutama jika emang butuh image preview yang lumayan besar. Dipakai baca manga pun enak, meski di smartphone ada bubble zoom yang membantu. Layar IPS dengan resolusi Full HD sudah lumayan enak untuk dipakai nonton film. Pengalaman nonton film tersebut akan semakin asik dengan kualitas audionya. Untuk sampelnya ini. Ya, 改めて見るとやっぱりすごいね、神山高校。本当ですね。水墨画より漫画研究会、リコ部に助けてもらって、掲示板の答えが見えません。オレキさん、どうしたんですか？ Yap, lantang dan luas. Speaker pada tablet ini ada 4 dan sudah dituning oleh Harman Kardon. Mungkin agak bodoh jika tablet ini dipakai untuk foto dan video.
karena ukurannya yang tidak ramah untuk tangan. Tapi ya main kamera sebesar 13 megapiksel cukuplah. Kamera depannya pun cukupan jika dipakai untuk video conference. Videonya sadly saya gak suka dengan hasil stabilisasinya. Oke lah, gak apa-apa crop, tapi ya masih kurang halus sih. Makanya sampel videonya gak stabil karena saya matiin ACE. Untuk sampelnya kalian bisa lihat di sini. Ini merupakan sampel dari kamera depan Huawei di Tab 01 atau karena sesuai dengan judulnya ini MediaPad M2. Ya, kalian bisa lihat stabilisasinya kayak gimana dan ya begitulah. Misalkan kita zoom dikit, maju dikit, apakah dia mau fokus? Sebenarnya susah disentuh. Ya, untuk ya iseng-iseng mah kayaknya udah cukup sih sebenarnya, tapi agak sedikit annoying. Ini saya matiin AIS-nya jadi ya gak stabil sih sebenarnya. Dan ini merupakan sampel dari kamera depannya ya. Kalau misalnya kalian dipakai untuk video conference sebenarnya udah cukup sih. Dan ini berhubung ada sedikit lighting yang sedikit proper ya begitu hasilnya. Saya gak tahu kalau misalnya hasilnya di tempat yang lain kayak gimana, tapi kalau menurutku kayaknya agak sedikit kurang sih ini hasilnya. Overall, tablet ini lumayan enak buat sekedar digunakan untuk teks keringan. Layar 10 inch sangat membantu untuk menonton film, membaca buku, melihat foto Kudoharu dan Yurishi. Oh, wait. Melihat gambar IV dengan jelas karena ukuran layarnya yang luas, serta kualitas speaker yang surprisingly bagus untuk dipakai nonton. Tapi sayangnya dia masih Wi-Fi L3. Dan karena tablet ini landscape oriented, jika dipakai IG dan FB yang notabene-nya portrait oriented, kayaknya agak sedikit annoying dibandingkan dengan versi yang 8 inch yang lebih ke portrait oriented. Semua yang ada di video ini hanyalah opini pribadi saya dan video ini tidak disponsori, kecuali kalau mau sponsor bisa calling aja di bawah. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke seluruh dunia dan subscribe juga yang pasti. Saya Neto dan sampai jumpa di video berikutnya. Ya Tres, di video ya Tres. Ente di video ya.